Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang berbahagia, pada kali ini kita akan belajar tentang minyak bumi. Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan proses pembentukan minyak bumi, dapat menjelaskan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, dan dapat menjelaskan dampak pembakaran minyak bumi. Yang pertama kita bahas tentang proses pembentukan minyak bumi. Apa itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil itu terdiri dari 3 macam, yaitu gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Nah ini gas alam dan minyak bumi itu berasal dari pelapukan sisa hewan dan mikroorganisme atau jasad ranik mikroorganisme laut purba yang terpendam. Sementara batu bara itu berasal dari pelapukan tumbuhan purba. Jadi kalau gas alam dan minyak bumi itu berasal dari hewan purba, sementara batu bara berasal dari tumbuhan purba. Proses dari pelapukan ini itu memakan waktu jutaan tahun dan melalui tekanan bumi yang sangat tinggi. Komponen utama minyak bumi. Komponen minyak bumi itu terdiri dari golongan alifatik, golongan alisiklik, golongan aromatik, dan komponen lain. Tapi komponen lain ini jumlahnya sedikit. Golongan alifatik itu terdiri dari hidrokarbon rantai terbuka. Sementara untuk alisiklik itu hidrokarbon rantai tertutup. Kalau golongan aromatik itu dari benzena dan turunannya. Rantai tertutup dan terkonjugasi ikatan rangkap duanya. Nah, sementara untuk komponen lain yang jumlahnya sedikit ini terdiri dari sulfur 6%, oksigen 3,5%, dan nitrogen 0,5%. Jadi jumlahnya sedikit. Nah, untuk hidrogen rantai terbuka itu terdiri dari rantai lurus, atau normal heptana di sini, dan rantai bercabang yaitu isooktana. Isooktana ini adalah 2,2,4 trimetilpentana. Nah, pemisahan minyak bumi menjadi fraksinya atau menjadi bagian-bagiannya. Proses pemisahan minyak bumi menjadi fraksinya dilakukan dengan proses destilasi bertingkat atau destilasi fraksinasi. Nah, prinsip dasar dari destilasi bertingkat itu menggunakan perbedaan titik didih. Senyawa yang atom C-nya lebih sedikit akan menguap lebih dulu. Prinsip dasarnya perbedaan titik didih. Berbeda dengan filtrasi atau penyaringan, itu prinsip dasarnya perbedaan ukuran partikel. Kalau ini perbedaan titik didih. Nah, jadi ini yang menguap lebih dulu lalu diembunkan atau dicairkan. Nah, perhatikan, ini prinsip dasar dari destilasi bertingkat atau destilasi fraksinasi. Mula-mula ini cairan, beberapa cairan yang bercampur dimasukkan dalam labu destilasi, labu destilat di sini labu destilasi, lalu dipanaskan, dipanaskan di atas kompor. Nah, di sini adalah ini pipa destilator di sini Jadi nanti ini disambung dengan kondensor atau pendingin. Nah, nanti ditampung di sini hasilnya. Jadi prinsip dasarnya ini cairan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dulu. Nah, menguap lalu masuk ke kondensor di sini Nah, ini isinya air di sini Nah, setelah mencair lalu ditampung dengan ini labu penampung Nah, itu setelah labu penampung ini lalu dipisahkan. Nah, larutan yang berikutnya atau cairan yang menguap berikutnya menguap lagi, ditampung dan seterusnya. Ini biasanya untuk memisahkan antara air dan alkohol di sini contohnya ini. Ini prinsip dasarnya seperti ini. Destilasi itu seperti ini.
Dengan prinsip yang sama dilakukan menggunakan mesin yang besar, alat yang besar ini. Minyak mentah itu di sini posisinya, ya. Lalu di sini adalah pemanasnya. Nah, ini ya, yang suhunya 20 derajat atau lebih kecil dari 25 derajat itu akan menguap lebih dahulu. Di sini gas, ya. Karbonnya jumlahnya 4 ke bawah, di sini 4, ya. Dengan jumlah atom C4 ini menguap, jadinya gas. Lalu berikutnya pada suhu 40 derajat, ya, yang memiliki karbon antara 5 sampai 8 ini, ya, akan menguap. Nah, ini menghasilkan nafta atau petroleumeter. Lalu yang berikutnya yang pada suhu 70 derajat, sekitar 70 derajat, ya, bensin menguap, ya. Pada suhu naik lagi 120 derajat, ya, yang atom karbonnya 12, ya, itu minyak tanah ini, kerosin, ya, menguap. Dan seterusnya, ya, sampai suhu 200, 300 sampai 600. Di sini akan menghasilkan jumlah atom C yang 16, 36, 44 dan 80. Ini di atas 50, ini aspal ini. Ya. Jadi urut-urutannya gas, nafta, bensin, minyak tanah, diesel, ya, pelumas atau oli, parafin atau lilin, dan yang terakhir aspal atau residu. Ya, ini fraksi-fraksi minyak bumi itu seperti itu. Nah, proses destilasi bertingkat ini menggunakan prinsip dasar seperti ini tadi, ya, yang sederhana ini. Nah, ini tabel fraksi minyak bumi dan fungsinya. Ini fraksi gas ringan, ya, metana, olefin, alkena, propana dan butana. Ini jumlah atom C-nya ini, ya, C1 sampai C4, C1 sampai metana ini C1, C2, ya, metana dan etana. Nah, ini rentang titik didihnya itu kurang lebih ini 20 derajat, ya. Ini, nah, kegunaannya untuk yang ringan ini untuk gas, ini untuk bahan bakar, ya. Ini bahan bakar LPG yang ada di rumah kita itu LPG, ya. Itu ini komponen gas alam, ya. Nah, ini untuk alkohol, karet, plastik. Nah, ini kegunaannya. Gasolin yang berikutnya ada petroleumeter, ya. C5 sampai C6 ini, ya. Rentangnya 30 sampai 60 derajat. Ini untuk bahan bakar dan pelarut, ya. Petroleumeter ini, ya. Bensin C6 sampai C8, ya, rentang titik didihnya itu 60 sampai 100 derajat. Ini untuk bahan bakar motor, mobil, ya, dan pelarut, ya. Nafta C8 sampai C11 dengan rentang titik didih 100 sampai 200 derajat. Ini untuk pelarut. Lalu yang berikutnya kerosin atau minyak tanah C12 sampai C16, jumlah atom C-nya, rentang titik didihnya 200 sampai 300 untuk bahan bakar dan pelarut. Minyak diesel atau solar, ya, itu untuk bahan bakar mesin berat ini, ya. Titik didihnya 280 sampai 380. Lalu berikutnya pelumas atau oli C16 sampai C20, rentang titik didihnya 300 sampai 400 derajat. Ini untuk pelumas mesin, ya. Lalu ada vaselin C18 sampai C22, titik didihnya antara 380 derajat. Ini untuk pelumas, bisa juga untuk farmasi, untuk kedokteran, ya. Nah, untuk lilin parafin ini untuk pelapis kedap air, untuk penerang juga, ya. Ini C20 sampai C30 ini. Ya, titik didihnya 50 sampai lebih, ya. Ini di atas 380 derajat ini tentunya ini. Kristal lilin, ya, ini untuk plastik dan lain-lain. Untuk aspal ini, ya, aspal dan kokas ini di atas C50, ya, dari C80. Ini untuk aspal, ya, dan untuk cat, untuk metalurgi, dan untuk elektroda untuk kokasnya. Bensin ini kita akan membahas khusus tentang bensin. Komponen utama dari bensin adalah normal heptana dan isoktana, ya. Ini rumus dari normal heptana, ya, atau N-heptana. Hepta itu 7, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara ini rumus dari isoktana atau 2, 2, 4 trimetil pentana. Ya. Ini komponen bensin utamanya ini, ya. Nah, terus untuk kualitas bensin itu dinyatakan dengan bilangan oktan. Namanya bilangan oktan untuk menunjukkan jumlah isoktana, ya. Nah, ini semakin tinggi bilangan oktan, makin bagus kualitas bensin. Jadi semakin banyak isooktananya, bensin akan semakin bagus. Bilangan oktan 85 artinya ini 85 bensinnya itu tersusun dari 85% isoktana dan sisanya itu normal heptana. Ini, ya. Jadi yang
85%, ini 85 menunjukkan isoktana, sisanya normal hektana. Nah ini, perhatikan ini, yang ada di pasaran ya. Premium itu bilangan oktannya 88, ya, nilai oktan atau RON ya. Premium itu 88, Pertalite itu lebih tinggi 90, ya, berarti 90 isoktana. Pertamax 92 lebih bagus lagi ya. Pertamax 92 ya. Sementara untuk Pertamax Turbo itu 98 ini. Jadi ini komponen isooktananya, sisanya normal hektana. Untuk meningkatkan kualitas bensin ya, dulu ya. Ini untuk meningkatkan kualitas bensin ditambahkan zat aditif atau zat penambah atau zat tambahan. Ini diantaranya TL, tetraetilit atau tetraetil timbal ya. PP C2H5 4 kali ini ya. Dan MTBE ini, MTBE. Metil tersier butileter. Tapi TL ini menimbulkan polusi timbal ini ya. Makanya dibatasi jumlahnya. MTBE juga bersifat racun. Nah, untuk premium itu masih mengandung TEL ini untuk premium ya. Tapi untuk Pertamax sudah tidak. Ini rumus dari TEL, tetraetilit, tetraetil timbal ya. PP mengikat C2H5 sebanyak 4 kali. Ini 1 2 3 4. Sementara ini rumus dari MTBE ini. C ya, ether ini termasuk golongan ether, nanti akan dipelajari di kelas 12 ya. Ini golongan ether nih. Metil tersier ini ya, butil. Nah, ini ethernya. Nah, dampak pembakaran minyak bumi. Tentunya ya bahan bakar ini menimbulkan dampak jika digunakan. Yang pertama adalah gas karbon monoksida atau gas CO. Ini hasil pembakaran tidak sempurna minyak bumi ya. Gas CO ini gas sangat beracun. Ya, sangat beracun. Dia lebih mudah terikat ya dibandingkan oksigen ketika ketemu hemoglobin. Jadi hemoglobin itu lebih mudah mengikat CO dibandingkan O2. Ini makanya berbahaya sekali. Nah, yang berikutnya gas karbon dioksida atau gas CO2 menimbulkan efek rumah kaca atau pemanasan global ya, pemanasan bumi. Atmosfer bumi menjadi panas karena CO2 bersifat yang menyerap sinar matahari dan tidak dipantulkan ya, tidak diteruskan ke angkasa lagi, tapi dia akan menangkap ya, akan menangkap panas dari sinar matahari sehingga permukaan bumi menjadi panas ya, suhunya meningkat. Ini berbahaya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan gunung es meleleh sehingga permukaan air laut akan naik ya. Kalau permukaan air laut naik tentunya daratan menjadi berkurang ya. Jadi semakin sempit. Ini bahaya dari gas CO2. Yang berikutnya ada gas SO2 atau gas SO3 ya, sulfur oksida atau ini sulfur dioksida, ini sulfur trioksida. Gas sulfur oksida ini menimbulkan hujan asam. Jadi kalau terlalu banyak ini nanti asam hujannya asam kecut ya. Ini berbahaya ya. Ini menimbulkan iritasi saluran pernafasan dan hujan asam ini akan menimbulkan korosif yang masif ya. Besi-besi menjadi mudah berkarat. Lalu ada gas NO dan gas NO2, nitrogen oksida ya. Ini nitrogen monoksida dan ini nitrogen dioksida ya. Ini menimbulkan asap kabut atau asbut smoke ya, menimbulkan asap kabut. Jadi udaranya itu berasap, berkabut. Nah, ini jelas berbahaya karena dapat mengurangi jarak pandangan mata ya. Pengendara itu nanti hanya 1 meter, hanya 2 meter gitu. Jarak pandang ini berbahaya. Gas NO dan NO2 juga menimbulkan iritasi saluran pernafasan. Korosif juga ya, menimbulkan hujan asam. Jadi sama sifatnya seperti SO2 dan SO3, hanya bedanya NO itu menimbulkan asap kabut ya. Nah, ini tugasnya ini ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bensin dengan bilangan oktan 83. Jadi kalau bensin dengan oktan 83 itu maksudnya apa? Ya. Oke, semoga dapat dipahami pembelajaran pada kali ini ya. Sekian, terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.